Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tipologi pemikiran Islam, tradisionalis, modernis, dan neomodernis. Bahwa perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia secara faktual dapat diakui sangat pesat. Bahkan pada beberapa hal yang spesifik, Islam telah menyatu atau bahkan bersenyawa dengan budaya bangsa Indonesia. Begitu ketatnya hubungan itu, sehingga membuat kebingungan para pengamat barat untuk memilih dan membedakan antara budaya asli bangsa Indonesia dengan budaya Islam. Pandangan pengamat barat tersebut jika ditanggapi secara emosional agamis tentu akan menyentuh rasa beragama kaum muslimin. Suatu hal yang sangat penting adalah menyikapinya secara analitis kritis dan menjadikannya sebagai cambuk untuk introspeksi dengan sikap ilmiah yang kritis analitis. Sejarah telah menceritakan bahwa Islam masuk dan menyebar ke seluruh Nusantara melalui dakwah para pedagang, mubalik, guru, kiai, dan mereka ketika berhadapan dengan budaya lokal selalu berupaya untuk melakukan upaya interpretasi, adaptasi, dan antisipasi. Tegasnya, mereka tidak mengambil jarak dan sikap konfrontatif terhadap budaya lokal. Implikasinya adalah pada suatu ketika para juru dakwah dapat bersikap akomodatif, di lain waktu dapat bersikap modifikatif, dan jika terpaksa baru melakukan hal-hal yang bersifat konfrontatif. Dengan demikian secara kultural, Islam menjadi kuat dan mengakar di dalam budaya Indonesia. Metode dan sikap dakwah tersebut bersatu dengan pola pemahaman keagamaan yang dikembangkan oleh para juru dakwah. Juga turut memperkuat persenyawaan antara budaya dan agama Islam. Pola pemahaman keagamaan yang dikembangkan pada waktu itu dan masih kita rasakan pada saat ini adalah pola sufistik dan pola legalistik. Hal ini memiliki tali persambungan dengan budaya Hindu dan Buddha yang telah mengakar demikian kuatnya dalam budaya Indonesia. Pola pengembangan agama secara sufistik dan legalistik memang di satu sisi memiliki keunggulan. Budaya memiliki akar yang kokoh dalam agama. Namun di sisi lain, pola ini memiliki kekurangan, terutama tidak dapat bertahan menghadapi gempuran perkembangan pemikiran dari luar, terutama yang bersifat rasional. Pola legalistik dan sufistik ini lebih besar nuansa emosional. Maka pola ini telah mampu memberikan kepuasan rasa beragama yang sifatnya hanya sesaat. Perkembangan corak pemikiran Islam di Indonesia cukup signifikan, mulai dari pemikiran Islam tradisional sampai kepada tahap pemikiran Islam postmodernisme. Tipologi pemikiran yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah pengklasteran bentuk dan gaya pemikiran keislaman berdasarkan kriteria metodologi yang digunakan para pemikir ataupun para kelompok pemikir. Sedikitnya ada 3 tipologi pemikiran keislaman utama yang muncul sekitar awal abad ke-21 sampai menjelang tahun 1970-an hingga penghujung abad ke-21 ini. Ketika tipologi tersebut adalah tipologi pemikiran Islam tradisional, modernis, dan neomodernis. Dan mari kita bahas bersama-sama ketiga tipologi pemikiran Islam tersebut. Yang pertama, tipologi pemikiran Islam tradisional. Kata tradisi itu berasal dari bahasa Inggris, berawal dari kata tradition, artinya tradisi. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata tradisi ini diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Dalam perkembangan selanjutnya,
Islam tradisional tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, melainkan juga hasil pemikiran ataupun ijtihad para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang keilmuan seperti fikih atau hukum Islam, tafsir, teologi, tasawuf, dan lain sebagainya. Islam tradisional merupakan model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. Tugas kita sekarang hanyalah untuk menyatakan ataupun merujukkan kembali. Perbedaan kelompok ini dengan fundamentalis terletak pada penerimaannya pada tradisi. Fundamentalis membatasi tradisi yang diterima hanya sampai pada Khulafaur Rasyidin saja. Sedangkan tradisionalis melebarkan sampai pada salafus soleh, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Hasan Hanafi pernah mengkritik model pemikiran ini, yaitu bahwa tradisionalis akan menggiring pada eksklusivisme, subjektivisme, dan determinisme. Islam tradisional selalu bertentangan dengan kelompok Islam modern. Perkembangan Islam tradisional di Indonesia. Islam tradisional tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal agama Islam masuk ke Nusantara. Tetapi dalam perjalanannya, Islam tradisional mendapatkan berbagai tantangan dari berbagai pihak, yang terutama pada sekte Islam dengan gagasan keislaman yang cenderung sepihak dengan membedah hasanah dengan nilai-nilai terkandung dalam keislaman. Bahkan tantangan yang terkuat datang sejak bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan membawa bendera kolonialisme, sehingga memunculkan Islam dengan corak modern, dengan meniru gaya hidup ala bangsa Eropa. Padahal corak keislaman model dari bangsa Eropa tidak sesuai dengan masyarakat di Nusantara. Perjalanan Islam tradisional semakin kuat di saat kemerdekaan bangsa Indonesia telah hadir dalam kehidupan masyarakat. Bahkan Islam tradisional dengan gencar mendirikan berbagai pendidikan melalui pondok pesantren maupun dalam bentuk pendidikan yang lain. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya, Islam tradisional semakin menghadapi beragam tantangan yang kuat dari dominasi bangsa Barat dan para pejuang khilafah, sehingga Islam tradisional semakin dianggap sebagai budaya yang ketinggalan zaman. Bahkan ada istilah Islam konservatif yang dialamatkan kepada penganut Islam tradisional. Tetapi stigma yang paling menyakitkan Islam tradisional adalah bahwa mereka dianggap sebagai pengejawantahan terhadap nenek moyang yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Melihat beragam serangan dari berbagai argumen para penganut di luar Islam tradisional, maka perlu ada sebuah bentuk pemahaman secara tepat bahwa tuduhan dari luar Islam tradisional bukanlah sebuah kebenaran, sebab Islam tradisional merupakan sebuah pengejawantahan antara nilai-nilai keislaman dengan budaya masyarakat setempat agar terjadi saling berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Perjalanan Islam tradisional setelah era reformasi dengan berbagai gejolak keislaman datang begitu gencar. Bahkan kita kenal dengan sebutan istilah keislaman dengan pemahaman liberal, khilafah, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang lainnya. Sehingga membuat Islam tradisional mencoba menjawab tantangan zaman yang datang dari berbagai kalangan dengan seonggok dogma yang tidak cocok dengan masyarakat Islam tradisional. Keberadaan Islam tradisional merupakan sebuah proses menuju jalan tengah antara pergolakan Islam ala Barat dengan pergolakan Islam ala Timur Tengah. Disinilah Islam tradisional berperan sebagai media jalan tengah dalam memajukan Islam di Indonesia, dalam mencari makna nilai-nilai keislaman yang tersurat maupun yang tersirat. Dengan melihat berbagai permasalahan tentang keislaman di Indonesia sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan, membuat Islam tradisional mencoba untuk mengubah dan menyesuaikan dalam menempatkan sebuah gagasan. Sebab agama Islam
merupakan sebuah pengejawantahan antara nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat secara universal. Kemudian yang kedua, tipologi pemikiran Islam modern. Kata modern ini diwakili dengan makna terbaru atau mutakhir, atau sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Jika kata modern tersebut disebut dengan modernisme, maka kata ini mengandung arti yaitu gerakan yang bertujuan untuk menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern seperti aliran filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Kemudian istilah modernis bermakna orang atau pelaku yang ikut dalam proses modernisasi. Islam modern dalam hal pemikiran berarti corak pemikiran dalam Islam yang berlaku sesuai dengan tuntutan zaman. Ia selalu akan menyesuaikan dengan sebuah model yang baru, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh para pemikir terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kata modern erat kaitannya dengan modernisasi yang berarti pembaharuan atau tajdid dalam bahasa Arab. Modernisasi dalam masyarakat barat adalah pikiran, aliran, gerakan atau usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kata tajdid atau pembaharuan adalah proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Tajdid berakar dari kata jaddada, diartikan dengan menjadikan baru lagi. Tajdid dalam pemikiran berarti aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang terhadap aktivitas keislaman dengan mengoreksi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks yang baru. Ada beberapa hal yang dapat ditelaah lebih dalam dari penjelasan makna Islam modern di atas, yaitu satu, apakah makna modern sama dengan tajdid atau pembaruan? Karena dua kata atau istilah tersebut sering disandingkan oleh beberapa peneliti ataupun sejarawan. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan asasi antara kedua istilah di atas sehingga tidak dapat disamakan? Kemudian yang ketiga adalah jika tidak dapat disamakan, apakah dampak atau implikasi dari penyandingan dua istilah tersebut? Penting untuk kembali menelisik asal-usul paham modern sehingga tidak terjebak ke dalam pemahaman yang keliru. Keharusan terhadap pemikiran Islam modern mengharuskan sikap rasional yang kritis terhadap ajaran Islam. Sangat mungkin rasio akan melebihi kadarnya dibandingkan dengan sumber nas itu sendiri jika kita tidak memahami perbedaan kedua istilah di atas. Melihat periodisasi sejarah umat Islam, gerakan modern ini dimulai pada abad ke-18, yaitu ketika peradaban barat mulai menemukan dan mengembangkan paham rasionalismenya ke peradaban yang lain. Meskipun dalam sejarahnya peradaban Islamlah yang menginspirasi barat dalam menemukan kejayaannya. Pemikiran Islam modern muncul atau respon dari keterbelakangan umat Islam di berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, dan hal-hal yang lainnya. Sedangkan pemikiran Islam modern di Indonesia ini ciri utama dari pemikiran Islam modern adalah selalu dan pasti cenderung atau membawa pemikiran dalam kehidupan umat Islam kepada harmoni kehidupan saat ini. Pemikiran modern di Indonesia telah terlihat pada akhir abad ke-19 ketika generasi ulama Indonesia yang belajar di Haramain, yaitu di Mekah dan Madinah, yang dikenal dengan Ashab al-Jawiyin,
menyadari bahwa metode dan tatanan berpikir atau mindset tradisional dalam Islam tidak akan sanggup menghadapi tantangan kolonialisme dan peradaban modern. Dari pengaruh Arab ini kemudian menjadikan beberapa perubahan aktivitas keislaman di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Genealogi intelektual di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka yang berorientasi barat yang saat itu biasa disebut sebagai kaum terpelajar atau kemajuan. Kemudian yang kedua adalah mereka yang masih berpegang teguh pada Hasanah Agung. Mereka ini diwakili oleh kaum tradisionalis konservatif. Dan yang ketiga adalah mereka yang berhaluan pembaharuan atau modernisme Islam. Jika dikatakan bahwa Islam modern di Indonesia direpresentasikan oleh Muhammadiyah sebagai reaksi dari kelompok indigenes Islam dan kelompok tradisional, ternyata tidak berhenti pada 3 kelompok ini saja. Masih ada kelompok Islamisme yang mengusung konsep Arabisme dalam pemikirannya dan kelompok neomodernisme yang mengusung ide-ide liberalisme dalam isu-isu pemikirannya. Fenomena ini membagi kelompok Islam modern di Indonesia pada 2 tipe. Yang pertama adalah modernis yang mengakomodir ide modernisasi barat dengan mengadopsi metode berpikirnya. Kemudian yang kedua adalah modernis yang menolak metode berpikir barat meskipun tidak menolak produknya. Jika dahulu gerakan modern selalu berkonflik dengan kelompok tradisional, saat ini peta dinamika pemikiran modern mulai berubah. Konflik pemikiran yang diusung kelompok modern dahulu tentang puritanisme menjadi ide dasar yang diusung oleh kelompok Islamisme baru yang berkiblat pada Arabisme. Kemudian yang ketiga adalah tipologi pemikiran Islam neomodernisme. Pengertian umum yang berkembang tentang neomodernisme mengisyaratkan 2 hal. Yang pertama adalah neomodernisme dipandang sebagai keadaan sejarah setelah zaman modern. Kata neo sendiri secara literal itu mengandung pengertian baru. Dengan demikian, modernisme dipandang telah mengalami proses yang akan segera digantikan dengan zaman berikutnya, yaitu neomodernisme. Kedua, neomodernisme dipandang sebagai gerakan intelektual yang mencoba menggugat, bahkan mendekonstruksi pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam bingkai paradigma pemikiran modern. Berdasarkan uraian di atas, munculnya istilah postmodernisme dalam 10 tahun terakhir itu mulai menjadi wacana publik ketika banyak pakar mulai gusar atas pengaruh negatif modernisme yang dapat dirasakan dalam berbagai dimensi, baik dalam struktur sosial maupun struktur keilmuan. Dari situlah muncul istilah sejenis yaitu neomodernisme, yakni suatu paham yang berusaha mendekonstruksi pemahaman yang sudah mapan sebelumnya. Secara sederhana, neomodernisme dapat diartikan dengan bahara modernisme baru. Neomodernisme digunakan untuk memberi identitas pada kecenderungan pemikiran keislaman yang muncul sejak beberapa dekade terakhir sebagai sintesis, setidaknya upaya integrasi antara pola pemikiran tradisionalisme dengan modernisme. Demikianlah kajian atau pembahasan kita pada hari ini, pada saat ini, yaitu tentang tipologi pemikiran Islam, baik itu yang tradisionalisme, modernisme maupun neomodernisme. Dan demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.